Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang disayang oleh Tuhan Yesus. Mungkin ada yang di rumah, mungkin ada di tempat yang lain, saudara yang mengikuti ibadah Minggu Paskah pada hari ini. Kita akan memperingati Minggu Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Oh puji Tuhan, ibadah yang sangat indah, ibadah yang pasti akan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama, mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami permuliakan. Saat ini kami akan menikmati ibadah Paskah, kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu. Oh terima kasih Tuhan kalau kami boleh menikmati ibadah Paskah ini. Untuk mengingat bahwa Yesus bangkit dari kematian. Yesus yang datang yang kudus itu telah memikul semua dosa dunia di kayu salib. Mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dengan kekudusan. Kami percaya bahwa dosa dunia sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus lewat karya salib. Terima kasih Tuhan. Yesus bangkit dengan kemenangan. Mari Tuhan Roh Kudus memimpin ibadah ini. Biarlah nama Yesus yang ditinggikan. Biarlah nama Yesus yang diagungkan. Biarlah kasih-Mu yang dimuliakan. Nama-Mu disembah dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sertai dan urapi semua yang akan melayani pada hari ini. Baik yang di atas mimbar, di bawah mimbar. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kami mohon hikmat yang dari Roh Kudus. Kami mohon urapan kuasa yang dari Roh Kudus. Kami mohon kasih memenuhi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan memulai ibadah Minggu Paskah pada hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, silakan duduk. Selamat beribadah. Tuhan memberkati dan mengasihi kita sekalian. Puji Tuhan. Yesus telah menang, kalahkan maut, bebaskan kita yang terbelenggu. Yesus telah menang, beri sukacita bagi mereka yang mengasihinya. Oh, mari kita sambut Raja mulia yang bertahta di atas pujian. Dialah pembebasku, Dialah perisai dalam hidupku, dalam hidupku. Dialah pembebasku, Dialah perisai dalam hidupku, dalam hidupku. Yesus telah menang, kalahkan maut, bebaskan kita yang terbelenggu. Yesus telah menang, beri sukacita bagi mereka yang mengasihinya. Oh, mari kita sambut Raja mulia yang bertahta di atas pujian. Dialah pembebasku, Dialah perisai dalam hidupku, dalam hidupku. Dialah pembebasku, Dialah perisai dalam hidupku, dalam hidupku.
akan mau bebaskan kita yang terbelenggu. Yesus telah menang, beri sukacita bagi mereka yang mengasihinya. Oh, mari kita sambut Rajamu ya, yang bertahta di atas pujian. Dialah pembebasku, Dialah perisai dalam hidupku, dalam hidupku. Dialah pembebasku, Dialah perisai dalam hidupku, dalam hidupku. Hey, yeah. Dialah pembebasku, Dialah perisai dalam hidupku, dalam hidupku. Dialah pembebasku, Dialah perisai dalam hidupku, dalam hidupku. Dialah pembebasku, Dialah perisai dalam hidupku, dalam hidupku. Dialah pembebasku, Dialah perisai dalam hidupku, hey, yeah, hey, yeah. Dialah pembebasku, Dialah perisai dalam hidupku, dalam hidupku. Shalom. Kita bersuka cita karena Yesus sudah bangkit. Mari kita semua bersuka cita di dalam Tuhan. Naikkan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dan pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Dan biarlah seluruh bumi menyanyikan kebesaran Tuhan. Haleluya. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Biar seluruh bumi, biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan nama-Nya. Mari bersama-sama katakan, biar seluruh bumi, biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya.
Pujilah Tuhan seluruh umatnya. Tinggikan Dia, masyurkan namanya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia. Muliakan namanya. Muliakan namanya. Muliakan namanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Kau yang mati bagi kami, Kau yang bangkit bagi kami, Kau yang hidup bagi kami. Yesus puji bagimu, Yesus. Kami agungkan Yesus. Kami tinggikan kemuliaan bagimu di tempat Maha Kudus. Kami bersyukur jadi anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Yesus Engkau ada bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Kami bebas dari maut. Terima kasih Tuhan. Engkau layak, Engkau layak ditinggikan. Yesus Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan. Kami beria-ria di dalam Engkau, Allah keselamatan kami. Hosana, Hosana to the King. Rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, ku nyanyi Hosana,
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau kasih Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Sebab dia sudah mati, dia bangkit, bahkan hidup bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kita mau terus bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab oleh karena kesaksian setiap kita, bahwa Yesus Tuhan sudah bangkit. Dan hanya karena kuasa darah anak domba, kita diselamatkan. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
Sungguh Yesus baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus kematian di kayu sebagai tanda kami orang yang berdosa. Dosaku sudah dihapuskan. Aku mau hidup menurut kasih-Mu. Kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi saya. Terima kasih Tuhan Yesus yang udah mati, bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom semua. Terima kasih Tuhan Yesusku. Engkau sudah mati dan bangkit bagiku. Engkau menyelamatkanku dan memberiku hidup yang baru. Selamat Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Terima kasih Tuhan Yesusku. Engkau sudah mati dan bangkit bagiku. Selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Paskah, kebangkit kamu. Lepaskan dari dosa. Kebangkit kamu. Membuka pintu surga. Kebangkit kamu. Memberi harapan baru. Website kemenangan untuk sukacita. Paskah ceria. Hore, Paskah telah tiba. Hatiku gembira. Semua mata berbinar, dunia bergetar. Bunga-bunga mekar melihat kebangkitan Tuhan. Dia yang sengsara dikubur, sekarang telah bangkit, hidup menang. Hei, Paskah ini untukmu, untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Paskah ceria. Mentari tersenyum melihat kebangkitanmu. Langit-langit indah menyambut kebangkitanmu. Burung-burung pun menari-nari menyongsong kebangkitanmu. Bunga-bunga menghiasi diri karena kebangkitanmu. Betapa dunia senang gembira menyaksikan kebangkitanmu. Engkau telah menantang maut. Engkau rela disalib untuk menebus dosa manusia. Betapa hebatnya kasih Tuhan untuk semua yang dikasihinya. Terima kasih. Paskah ceria. Paskah adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus, maut dan kematian telah dikalahkan. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus, maka ada kebangkitan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mentari menyambutnya dengan tersenyum, dan bunga di padang pun menjadi lebih berwarna. Karena kemenangan yang telah dijanjikannya tergenapi. Dan dosa-dosa manusia di bumi telah terhapuskan. Kebangkitanmu membuka pintu surga, memberi harapan bagi orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhanku, Kau telah memberi harapan baru bagi anak-anak-Mu yang setia menantimu.
Prapaskah ceria, mentari tersenyum cerah, melihat kebangkitan. Langit-langit indah menyambut kebangkitan. Burung-burung pun menari-nari, menyongsong kebangkitan. Bunga-bunga menghiasi diri karena kebangkitan. Betapa dunia senang gembira menyaksikan kebangkitan. Engkau telah menantang maut, engkau rela disalib untuk menebus dosa manusia. Betapa hebatnya kasih Tuhan untuk semua yang dikasihinya. Terima kasih. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang sudah memakai adik-adik sekolah minggu untuk memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan yang terbaik bagi Tuhan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, silahkan mentransfer di nomor yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai kesulitan untuk mentransfer dananya, boleh menghubungi sekretariat gereja yang nomornya juga sudah tertera di layar kaca Anda. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal, biarlah setiap kita boleh menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Dia Allah yang baik bagi kita. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Dia yang memberkati hidup kita. Dia berkati kita dengan limpahnya. Dia baik. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik. Kita menjadi anak-anaknya. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya. Dia baik. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Mari katakan, Dia baik. terpujilah kasih karunia-Nya. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia
Dia baik. Oh, biarlah setiap kita katakan Bapa. Bapa, Kau sangat baik. Haleluya. Bapa, Kau sangat baik. Kau baik. Kau baik. Bapa, Kau sangat baik. Kau baik. Mari angkat tangan kita, katakan Bapa, Kau sangat baik. Bapa, Kau sangat baik. Kau baik. Kau sangat baik. Bapa, Kau sangat baik. Kau baik. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Katakan Engkau baik. Dia baik. Katakan Yesus baik. Yesus baik. Shalom jemaat Tuhan. Kita pasti sudah diberkati dengan pujian, penyembahan, musik dan juga kesaksian. Saatnya kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Mari sebelum kita mendengar firman-Nya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kami bisa memasuki minggu pertama, bulan keempat di tahun 2021. Hari Minggu bertepatan dengan momen peringatan Paskah. Dan kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, pada pukul 5 pagi, kami percaya ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk rahmat-Mu yang senantiasa baru dari hari ke hari hingga saat ini. Kami siap ya Tuhan untuk kembali dipuaskan oleh firman-Mu, dijamah oleh Roh-Mu, dilawat oleh hadirat-Mu. Dimanapun kami berada, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang khawatir, bimbang, cemas dan takut diyakinkan oleh kuat kuasa firman-Mu. Bahkan bila ada yang dalam keadaan lemah tubuh, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan, sudah dipulihkan kembali kesehatannya. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami siap untuk dicerahkan oleh kebenaran-Mu, oleh kehendak-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagaimana kita tahu dan tertulis dalam grup WA Keluarga Cemerlang, bahwa tema ibadah Jumat Agung dan Paskah tahun 2021 adalah kasih Allah yang dipertanyakan manusia. Sekali lagi, kasih Allah yang dipertanyakan manusia. Sedangkan tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah kemenangan kasih. Kemenangan kasih. Jadi masih berhubungan dengan tema ibadah.
Ya, tentunya kemenangan kasih ini adalah kemenangan kasih Allah. Nats yang akan kita baca terambil dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, oleh hidup Allah, oleh kebangkitan Allah. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah saya ini akan menyampaikan pengajaran yang cukup dalam. Dan saya pikir karena ini masih pagi, tentunya kita masih dalam keadaan segar, kita masih dalam keadaan yang fresh untuk kita bisa menyimak, memperhatikan. Dan saya akan coba menyampaikan pengajaran ini dengan hati-hati, dan saya usahakan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Baik, berbicara tentang kasih Allah, ada 3 poin yang saya ingin sampaikan sebagai berkat pada kita pada pagi hari ini. Kalau berbicara tentang kasih Allah, yang pertama, tidak boleh lepas dari keberadaan diri atau eksistensi Allah. Yang pertama, sekali lagi, bicara tentang kasih Allah tidak boleh lepas dari keberadaan diri atau eksistensi Allah. Alkitab mencatat bahwa Allah adalah kekal. Di sisi yang lain, Alkitab juga menuliskan bahwa Allah itu kasih. Maka kesimpulannya, karena Allah adalah kekal, maka kasih-Nya pun kekal. Sebagaimana keberadaan Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir, maka kasih-Nya pun demikian, tidak berawal dan juga tidak berakhir. Saudara, Allah dikatakan kasih karena memang dari sananya Allah itu kasih. Allah dikatakan kasih bukan ketika ada ciptaannya. Kita tahu Tuhan menciptakan segala sesuatu, menciptakan malaikat, termasuk menciptakan makhluk yang paling mulia, yaitu kita manusia. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa Allah dikatakan kasih bukan semenjak ada ciptaan, yaitu malaikat ataupun manusia. Karena bila demikian, sebelum ada ciptaan, sebelum ada malaikat, sebelum ada manusia, Allah bukanlah kasih. Pastinya tidak demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah juga dikatakan kasih bukan semenjak Dia mengutus firman-Nya, anak tunggal Bapa, anak Allah itu, untuk turun menjadi manusia, mati bagi kita di atas kayu salib. Jadi bukan semenjak Dia mengutus firman-Nya untuk berkorban bagi manusia di kayu salib. Karena kalau demikian, berarti sebelum karya salib, maka Allah bukanlah kasih. Pastinya tidak demikian. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita sepakat bahwa yang namanya kasih itu tidak boleh egois. Kasih tidak boleh mementingkan diri sendiri. Ya, saya tidak dikatakan memiliki kasih kalau saya hanya mengasihi diri saya sendiri. Saudara, manusia dikatakan memiliki kasih kalau dia memiliki individu di luar dirinya untuk dapat menjalin relasi, interaksi, saling mengasihi. Jadi ada dikasihi dan juga mengasihi. Seperti saya membutuhkan orang di luar saya, entahkah itu istri, anak-anak, atau siapapun di luar diri saya, untuk saya bisa saling mengasihi. Saya mengasihi mereka dan juga saya dikasihi oleh mereka.
Jadi kalau yang namanya manusia itu butuh individu lain di luar dirinya untuk bisa dikasihi dan mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya Allah tidak demikian. Allah tidak sama dengan manusia dalam hal ini. Kita tahu bersama bahwa Allah pastinya dikatakan kasih, dan kasihnya tidak berawal dan tidak berakhir, dan kasihnya ini tidak membutuhkan individu lain di luar dirinya untuk Allah disebut kasih. Saudara, kita percaya, Alkitab bahkan menulis banyak bahwa Allah kita itu adalah Esa. Jadi keberadaan diri Allah itu Esa. Kita diminta untuk mengenal satu-satunya Allah, yaitu siapa? Bapa. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Atau Allah Bapa, firman-Nya, dan Roh-Nya. Ya, saya menghindari untuk menyebutkan istilah yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, saya lebih ingin menggunakan istilah yang tertulis dalam Alkitab, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi satu-satunya Allah yang patut kita sembah, yaitu Allah yang Esa, itu ada di dalam diri Bapa. Kenapa Allah disebut Bapa? Sebagai satu realitas diri. Saya sekali lagi menggunakan istilah realitas diri. Saya tidak mau menggunakan istilah pribadi, karena istilah pribadi condong atau cenderung dipahami apabila itu lebih dari satu individu, maka itu menunjukkan lebih dari satu pribadi. Seperti saya satu individu disebut satu pribadi. Jika ada individu lain, ada dua individu lain di luar saya, maka ada 3 individu disebut menjadi 3 pribadi dan juga dengan 3 kepribadian yang berbeda. Allah kita tidak demikian. Allah kita Esa, Allah Bapa sebagai satu realitas diri. Saya menggunakan istilah realitas diri. Di mana Allah Bapa memiliki firman. Firman ini bahasa teologisnya sering disebut sebagai anak tunggal Bapa atau anak Allah. Nah, sekali lagi saya katakan ini cuman bahasa teologis. Ada Allah Bapa dan juga ada anak Allah. Ada firman-Nya atau anak tunggal Bapa. Ini bukan bahasa biologis. Kalau bahasa biologis bisa dipahami ada Allah Bapa, Allah Ibu, dan kemudian punya anak yang disebut anak Allah. Tapi ini adalah bahasa teologis. Kenapa disebut Allah Bapa? Karena Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Ya, Allah Bapa. Allah Bapa sebagai satu realitas diri memiliki firman. Dan firman-Nya ini atau anak tunggal Bapa ini atau anak Allah ini juga memiliki realitas diri. Karena firman ini berasal dari dalam diri Bapa, tidak terpisahkan dan saling mendiami. Makanya firman ini juga dikatakan sebagai Allah. Pada mulanya adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Karena apa? Karena dia bersumber dari Allah Bapa, tidak terpisahkan dan saling mendiami. Kemudian Allah Bapa juga memiliki roh. Rohnya adalah juga suatu realitas diri yang tidak terpisahkan dari dalam diri Bapa, berasal dari dalam diri Bapa, tidak terpisahkan dan saling mendiami. Nah, kalau saling mendiami, bagaimana mungkin ada 3 Allah? Pasti hanya satu Allah. Allah yang Esa, Allah Bapa, Firman, dan Roh-Nya. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah dari sebelum dunia ada, tidak berawal, dan sampai dunia berakhir, bahkan tidak akan pernah berakhir. Kasih Allah itu selalu ada sebagaimana keberadaan diri atau eksistensi Allah. Ada jalinan relasi, interaksi yang saling mengasihi antara Allah Bapa dengan firman-Nya atau anaknya.
dan juga dengan rohnya. Antara firman-Nya atau anaknya dengan Allah Bapa dan rohnya. Antara rohnya dengan Allah Bapa dan juga firman-Nya atau anak Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana saya pada saat saya menyampaikan firman Tuhan, saya sebagai satu realitas diri, saudara melihat wujud saya juga memiliki firman. Firman ini atau dengan kata lain perkataan dan suara yang saudara dengar itu tidak terpisahkan dari diri saya. Dia berasal dari dalam diri saya, berasal dari pikiran saya. Dan kemudian saya juga memiliki roh yang wujudnya adalah nafas. Roh ini juga tidak terpisahkan, berasal dari dalam diri saya. Ya. Tetapi bedanya dengan Allah, firman saya dan roh saya tidak memiliki realitas diri. Saya tetap punya satu realitas diri atau disebut satu pribadi, sedangkan firman saya dan roh saya bukanlah suatu realitas diri. Sehingga tidak ada jalinan, relasi dan interaksi saling mengasihi antara saya, firman saya dan roh saya. Jelas manusia bisa dipakai sebagai analogi untuk menggambarkan tentang eksistensi atau keberadaan diri Allah. Ya, itu bisa karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi tetap tidak bisa digambarkan secara persis antara keberadaan diri Allah dengan manusia. Karena kalau mau dianalogikan dan digambarkan secara persis, maka berarti Allah bukanlah Allah. Allah sama dengan kita manusia. Dan kalau demikian, Allah adalah manusia yang tidak patut atau tidak layak kita sembah. Saudara, pastilah bukan demikian. Jadi inti daripada poin yang pertama ini, saya tidak ingin berpanjang di sini, saya ingin membuka wawasan atau pencerahan kita bahwa Allah dikatakan kasih karena keberadaan diri Allah atau eksistensinya yang tidak berawal dan tidak berakhir, di mana sudah terjalin hubungan dikasihi dan mengasihi antara Allah Bapa, Anak atau firman-Nya dan Roh-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam poin kedua tentang kasih Allah. Bicara tentang kasih Allah. Yang kedua, tidak boleh lepas dari karya salib. Sekali lagi, tidak boleh lepas dari karya salib. Kita sebagai orang percaya sepakat bahwa penyataan kasih Allah yang terbesar bagi manusia adalah lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, mati bagi kita, menebus hidup kita dari segala dosa. Kita sepakat itu. Ini adalah pengorbanan terbesar sepanjang sejarah hidup manusia. Tiada bandingannya. Saudara, inilah kasih yang sempurna, kasih yang terindah, kasih yang ajaib dan mulia, tiada tara. Wow, luar biasa. Di mana Allah Bapa mengutus firman-Nya, anak tunggal Bapa, anak Allah yang sangat dikasihinya, ya, yang tidak terpisahkan di dalam diri Allah Bapa itu. Karena dia berasal dari firman yang melekat di dalam diri Allah. Dan dia juga disebut sebagai Allah. Dia rela menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dan mau mati di kayu salib. Yang kita sudah peringati sebagai hari Jumat Agung. Tanggal 2 April kemarin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah tahu bersama Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, karena ada jalinan, relasi, interaksi, saling mengasihi antara Allah Bapa, Anak atau firman-Nya dan juga Roh-Nya yang tidak berawal dan tidak berakhir karena terlalu besar kasih-Nya. Maka Tuhan sampai
menciptakan segala sesuatu, termasuk malaikat dan juga makhluk yang paling mulia yang sangat dikasihinya, yaitu manusia, supaya kasihnya yang demikian besar ini bisa dicurahkan, di-share, dibagikan kepada ciptaannya, khususnya manusia. Wow, luar biasa. Saudara, di satu sisi kita tahu sifat Allah, bahwa Allah begitu membenci dosa. Tapi di sisi yang lain, kita juga tahu bahwa Allah sangat mengasihi manusia, sekalipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Lalu bagaimana solusinya? Manusia tidak pernah bisa menemukan solusi, karena manusia punya status sebagai orang berdosa, karena keturunan Adam. Tetapi solusinya harus berasal dari Allah, yaitu mempertemukan antara keadilan Allah dan kasih Allah. Ini tidak mudah, saudara. Di satu sisi, keadilan Allah berbicara tentang penghukuman yang harus diberikan kepada manusia. Tuhan harus konsekuen dengan keadilannya, ya. Tapi di satu sisi, Tuhan juga demikian mengasihi manusia, sekalipun manusia sudah berdosa. Solusi satu-satunya adalah lewat jalan penebusan. Jalan penebusan. Supaya manusia yang tadinya hidup di bawah murka Allah, kemudian merdeka dari murka Allah. Dan untuk jalan penebusan, maka Allah mengutus firman-Nya atau anak tunggalnya, anak yang dikasihinya menjadi manusia. Kenapa harus menjadi manusia? Karena yang mau ditebus adalah manusia. Amin. Kita yang mau ditebus, maka dibutuhkan manusia yang bukan dari keturunan Adam, manusia yang tidak berdosa, pasti manusia yang berasal dari sorga. Maka Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia untuk menjadi tebusan bagi seluruh manusia keturunan Adam yang sudah berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya firman Allah harus menjadi manusia, karena mau menebus hidup manusia dari dosa. Kalau firman-Nya mau menebus buku atau kitab, ya pasti firman-Nya turun menjadi buku atau kitab. Tetapi itu bukan keyakinan kita, itu keyakinan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur firman-Nya turun menjadi manusia. Yesus Kristus sudah menjadi korban untuk penebusan hidup manusia yang seharusnya tadi saya katakan ada di bawah murka Allah. Sekarang manusia mendapat pengampunan bagi seluruh dosanya, bagi yang percaya, dan hidup merdeka dari murka Allah. Di kayu salib, firman Allah yang menjadi manusia ini, anak Allah ini rela tunduk, rela taat kepada kehendak Allah Bapa untuk memecahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya bagi keselamatan manusia. Wow, luar biasa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kasih Kristus di kayu salib itu dikatakan sekali lagi, saya ulang, sebagai kasih yang terbesar bagi manusia. Ya, kasih yang terbesar yang tidak ada tandingannya dalam sejarah hidup manusia. Kasih yang sempurna, terindah, ajaib, mulia, dan tiada tara. Darahnya tercurah bukan untuk sosok yang pantas menerima, tetapi darahnya tercurah untuk mereka, manusia-manusia yang justru menyebabkan Tuhan Yesus harus disalibkan. Justru diberikan, dicurahkan kepada manusia di saat manusia masih berdosa. Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10, saya ulangi lagi. Roma 5 ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, ketika masih
sebagai musuh Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, hidup Tuhan. Maksudnya kebangkitannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam poin selanjutnya, poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga. Berbicara tentang kasih Allah. Kalau yang pertama tidak lepas dari eksistensi atau keberadaan diri Allah. Yang kedua tidak lepas dari karya salib di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Maka yang ketiga, berbicara kasih Allah tidak lepas dari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tadi sempat saya singgung di awal, sesuai tema ibadah Jumat Agung dan Paskah tahun 2021. Kasih Allah yang dipertanyakan manusia. Ya, kasih Allah yang dipertanyakan manusia. Maka kurang lebih pertanyaan apa saja yang kira-kira muncul dalam benak manusia? Saudara, pertanyaan itu antara lain, apakah kayu salib, kasih di Golgota itu, ya, kasih di kayu salib itu efektif untuk menyelamatkan manusia? Bukankah karya salib adalah suatu kebodohan? Allah menjadi manusia dan mau mati bagi manusia. Apa gunanya mati dengan cara seperti itu, disalib? Ya, bagaimana mungkin kematian seperti itu disalibkan bisa membawa manfaat atau faedah bagi orang yang dikasihinya, bagi pribadi manusia-manusia yang dikasihinya? Bukankah kematian kayu salib itu adalah satu kekalahan? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dalam benak manusia, khususnya yang tidak percaya atau belum percaya. Bahkan ini mungkin masih menjadi pertanyaan kita yang belum memuaskan jawabannya, tetapi kita tetap percaya. Itu luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Alkitab tertulis bagi orang Yahudi, ya, ini tertulis di Alkitab, salib itu bukanlah suatu yang patut diperhitungkan. Artinya salib itu dianggap sebagai satu kekalahan, dianggap sebagai suatu hal yang memalukan, bahkan sebagai satu kutukan. Orang Yahudi sampai sekarang, ya, belum mempercayai Yesus Kristus sebagai Mesias, karena mereka selalu menunggu Mesias yang menurut mereka sebenarnya itu punya tanda-tanda bahwa Mesias yang mereka tunggu adalah Mesias yang gagah perkasa, Mesias sebagai pahlawan sejati yang siap untuk membebaskan tanah mereka, hidup mereka dari penjajahan Romawi, bahkan mengusir penjajah Romawi dari tanah mereka. Ya, itulah pandangan mereka tentang Mesias. Jadi tipe Mesias yang lemah lembut, yang rela ditindas, yang kemudian tidak bisa membela diri, itu bukanlah figur yang tepat untuk dijadikan sebagai juru selamat mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Alkitab tercatat juga, selain orang Yahudi memandang karya salib, ada juga orang non-Yahudi yang diwakili oleh orang Yunani memandang salib, memandang karya penebusan di kayu salib. Orang Yunani mewakili orang non-Yahudi. Orang Yunani dikenal saat itu sebagai kaum intelektual, di mana mereka menganggap bahwa salib adalah suatu kebodohan. Sungguh tidak masuk akal, ya. Sungguh tidak masuk dalam nalar mereka. Karena orang Yunani ini begitu mengagungkan hikmat manusia yang pusatnya adalah pada akal budi dan juga filsafat untuk menjelaskan segala sesuatu. Ya. Jadi bagi mereka itu sulit menerima alasan, ya, yang demikian sederhana bahwa karena kasihnya Allah kemudian mengutus firman-Nya atau anaknya ini untuk mati menebus manusia dari dosa. Bagi mereka ini
sungguh tidak masuk akal. Karena keselamatan bagi orang-orang Yunani pada zaman itu adalah masalah pengetahuan, masalah hikmat yang hanya bisa didapatkan melalui pemikiran yang mendalam, pemikiran yang filosofis mengenai arti dan hakikat kehidupan. Nah, bagaimana dengan manusia di masa kini? Masa kita sekarang. Ada yang punya pemikiran seperti orang Yahudi, sebagaimana yang saya singgung tadi. Ada juga yang punya pandangan seperti orang Yunani, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi ada juga yang punya pikiran yang berbeda, yaitu punya pikiran yang praktis, pragmatis, bahwa ya kasih di kayu salib itu atau karya salib itu ya paling-paling hanya efektif untuk menggugah perasaan seseorang. Oh, Yesus rela mati untuk manusia berdosa. Dan kemudian mereka bertanya sendiri, lalu apakah kematiannya itu membuat orang tersebut, manusia yang berdosa tadi, bisa kemudian muncul rasa haru, tergugah perasaannya, dan akhirnya dia punya tekad untuk merubah hidupnya? Mungkin iya, tapi juga mungkin tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seperti ini, ya, yang kasih di kayu salib atau karya salib hanya sebatas untuk menggugah perasaan seseorang dan kemudian menimbulkan rasa haru yang mendalam di dalam dirinya, dan lewat itu kemudian dia punya tekad untuk tidak mengecewakan pribadi yang sudah mau berkorban baginya, maka pasti perubahan yang terjadi dalam hidupnya bukan perubahan yang sejati, bukan perubahan yang permanen. Padahal kita percaya karya salib di dalam pribadi Yesus Kristus itu membawa perubahan yang sejati dan melakukan perubahan yang permanen, karena status manusia berdosa diubahkan menjadi manusia roh, menjadi orang-orang benar. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh patut bersyukur kepada Tuhan sebab kasih yang Tuhan sudah nyatakan di kayu salib lewat pribadi Yesus Kristus itu efektif semata-mata, bukan sekedar untuk menggugah perasaan manusia, untuk kemudian memunculkan atau membangkitkan kasih kepadanya, tapi juga efektif dalam mengampuni segala dosa manusia dan memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Pertanyaannya, apakah bukti keefektifan kasih di kayu salib itu? Apakah bukti keefektifan karya salib itu? Kebangkitan Kristus menjadi buktinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di kayu salib Kristus mati untuk menebus manusia dari dosa. Kebangkitannya membuktikan bahwa belenggu dosa sudah dipatahkan. Kita orang yang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menjalani hidup ini dengan berkemenangan. Amin. Hidup oleh Roh, mati bagi dosa. Di kayu salib, Kristus mati untuk menyelamatkan manusia. Kebangkitannya membuktikan bahwa karya salib menjadi tidak sia-sia. Ya, kita orang yang percaya kelak akan menjadi serupa dengan Kristus di dalam kebangkitannya. Ketika kita bangkit, kita akan memiliki tubuh kemuliaan sebagaimana tubuh kemuliaan Tuhan kita Yesus pada saat dia bangkit. Yang berikutnya, di kayu salib Kristus mati agar manusia beroleh hidup yang kekal. Kebangkitannya membuktikan bahwa sengat maut sudah dicabut. Kita orang yang percaya akhirnya mendapat jaminan kepastian hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, di momen Paskah ini, marilah kita tingkatkan kesadaran dan penghayatan kita
Untuk poin yang pertama, akan keberadaan diri atau eksistensi Allah yang adalah kasih. Kasihnya tidak berawal dan tidak berakhir. Yang kedua, akan penyataan kasih Allah yang terbesar bagi manusia. Kasih Allah yang terbesar sepanjang sejarah hidup manusia. Tiada tandingannya. Kasih yang sempurna, terindah, ajaib, mulia, dan tiada tara. Yang ketiga, akan kebangkitannya yang membuat karya salib tidak menjadi sia-sia. Mari terus tingkatkan kesadaran dan penghayatan kita akan tiga hal ini. Akan keberadaan diri atau eksistensi Allah yang adalah kasih. Akan penyataan kasih Allah yang terbesar lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan yang ketiga, akan kebangkitannya yang menjadikan karya salib tidak pernah sia-sia. Mari jemaat Tuhan, mari hiduplah dalam kemenangan kasih. Hiduplah dalam kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjalani hidup di dunia ini, menjalani sepanjang tahun 2021 ini terus berkemenangan hingga sampai akhirnya tiba di kekekalan, berjumpa muka dengan muka bersama Tuhan Yesus Kristus dalam kebahagiaan permai di sorga. Selamat memperingati Paskah tahun 2021. Tuhan Yesus sangat mengasihi dan memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah sangat diberkati oleh firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh senantiasa menguatkan hati kita di dalam menjalani hari-hari kita di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan juga kesaksian dari perwakilan kaum Bapak. Kita akan bersama-sama diberkati. Haleluya. Selamat hari Paskah. Damai sejahtera melimpah atas hidup kita. Biarpun kita beribadah secara online, tapi kita percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan tidak mengurangi sedikit pun dalam kehidupan kita, bahkan keluarga kita, bahkan kita secara pribadi. Pada hari ini saya mau menyampaikan betapa baiknya kasih Tuhan di dalam keluarga kami, terutama pertengahan pandemi, kurang lebih 6 atau 7 bulan, saya mengalami kecelakaan tunggal mengantar teman saya yang keluarganya meninggal di Bandung. Saya sampai di Bandung tidak bisa tidur semalam, dan subuh harus kami berangkat kembali ke Jakarta. Tanpa saya sadari bahwa mobil sebelah kiri nabrak tiang listrik. Sepulangnya sampai di rumah, saya bertanya-tanya di dalam hati saya, kok bisa terjadi? Dan ketika saya tidur, saya ngobrol sama istri, sambil mencari solusinya. Kami mencari solusinya, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika itu kami berdoa dan kami berserah, kami percaya bahwa apapun yang terjadi, ketika tampak seizin Tuhan, tidak mungkin terjadi. Tetapi kami percaya bahwa ini ada maksud dan rencana Tuhan di dalam keluarga kami. Mobil saya juga masih asuransi, saya masukin ke asuransi. Dan saya dapat mobil pengganti dari Grab. Menjelang seminggu saya nabrak di Kemang Raya, Alphard, karena memang kesalahan juga, karena ngantuk. Saya sempat stres ringan, bisa masalah ini bertubi-tubi. Tapi kembali lagi bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan izinkan tidak mungkin terjadi. Kembali lagi kami berdoa lagi, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan kami kekuatan. Justru lewat segala sesuatu kami menghadapi hati kami lebih dipulihkan Tuhan. Menjadi hati yang benar-benar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh menjadi orang yang bijak, orang yang memiliki kasih Tuhan, yang sungguh-sungguh benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu terutama kasih itu. Karena kasih itu tanpa perbuatan hakikatnya mati. Sehingga saya renungkan semua yang terjadi di dalam kehidupan kami, terutama saya, bahwa itu karena Tuhan izinkan untuk memproses hidup kami menjadi orang yang baik sesuai firman Tuhan. Bukan baik menurut kami, tapi baik menurut Tuhan, baik menurut firman Tuhan. Nah, aku percaya bahwa Tuhan baik, dan kami bukan cuma pandemi aja diproses, sudah diproses dari sejak awal aku bertobat. Sampai saat detik ini, aku tetap kuat kokoh di hadapan Tuhan. Bahkan keluarga kami semakin hari semakin dipulihkan Tuhan.
Dan saya percaya bahwa aku tidak memandang masa lalu saya, tapi aku selalu memandang masa depan, yaitu masa depan yang penuh pengharapan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang teman-teman berikan kepada aku. Aku menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Karena di dalam kehidupan kami, bahkan keluarga kita semua, apapun yang terjadi di dalam keluarga kita, kehidupan kita, bahkan pribadi kita, semuanya itu untuk merubah hidup kita menjadi baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Kita percaya ketika Tuhan izinkan segala sesuatu yang boleh terjadi, kita tidak pernah sendiri. Di dalam lembah kekelaman pun kita tidak pernah sendiri. Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Sanggup menyelesaikan segala sesuatu masalah, persoalan apapun. Dia sanggup menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita. Biarlah kesaksian ini lewat Paskah ini kita semua menjadi orang yang luar biasa, orang yang militan, sehingga lewat Paskah ini apa yang kita lakukan sudah luar biasa, lebih luar biasa lagi. Terutama menjadi saksinya Kristus, menjadi distributornya kasih karunia dimanapun kita berada. Terutama kasih itu bukan orang baik sama kita baru kita baik sama dia, tetapi kasih itu apapun yang boleh terjadi, orang tidak baik maupun baik sama kita, kita tetap mengasihi mereka. Bahkan kita tetap mendoakan mereka. Biarlah kasih Tuhan itu terus mengalir di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi saksinya dimanapun kita berada. Terima kasih buat waktu yang sudah berikan bagi saya untuk saya membagikan kasih Tuhan pada setiap kita. Biar damai sejahtera Tuhan, biar makna Paskah ini Tuhan menjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa di dalam keluarga kita. Amin. Buat kesaksian itu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengakhiri ibadah Paskah pada hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Bapa. Karena Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Dalam ibadah Paskah pada hari ini, kami sungguh sangat diberkati dengan dahsyat. Melalui kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, maut dan kematian telah Kau kalahkan. Melalui kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, maka ada kebangkitan bagi kami semua anak-anak-Mu yang sudah percaya kepada-Mu. Dan melalui kebangkitan-Mu Tuhan Yesus Kristus, melalui kebangkitan-Mu dalam ibadah Paskah ini, semua jemaat-Mu pasti sudah sangat diberkati dengan luar biasa. Yang sakit pasti telah disembuhkan, yang lemah pasti telah dikuatkan, yang menghadapi berbagai masalah pergumulan apapun telah mengalami kemenangan, telah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui ibadah Paskah pada hari ini, kembali kami diingatkan bahwa kami yang telah mengalami kemenangan, yang telah ditebus, yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ada satu tugas khusus yang Engkau amanatkan kepada kami. Bahwa kami harus bersaksi, harus pergi memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan ini kepada orang lain, sehingga banyak orang dipulihkan, dimenangkan, diselamatkan oleh kuasa-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpuji Kau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, karena kami sungguh sangat diberkati dalam ibadah Paskah pada hari ini. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Paskah pada hari ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari saudaraku, sambutlah berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Haleluya. Kasih dari Bapa di surga, anugerah dari pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya. Sampai Maranatha, Yesus akan datang kembali menjemput dan membawa kita semua ke surga yang penuh kemuliaan itu. Haleluya. Semua kita yang sudah menerima berkat dari Bapa di surga, mari kita sama-sama berkata, amin. Amin. Silakan duduk saudaraku.
bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.